Shalom dan selamat datang di YouTube channel GSJS Jakarta. Dan Anda sebentar lagi akan menyaksikan firman Tuhan yang akan memberkati hidup Anda. Jadi jangan lupa untuk like, share, dan jangan lupa untuk subscribe. Tuhan Yesus memberkati dan selamat menikmati firman Tuhan. Shalom saudara-saudara. Apa kabar semuanya? Semua masih percaya Yesus? Masih baca Alkitab? Jangan sampai enggak itu ya. Oke, kalau saudara senang judul khotbah saya malam hari ini adalah valuable. Sesuatu yang berharga. Yuk kita lihat Alkitab kita, Yohanes pasal yang ke-10. Ini kebaktian terakhir, jadi saya sampai mau tutup baru selesai. Yang yes cuman 1, jadi 40 menit saya selesai. Yohanes 10 ayat yang ke-10. Alkitab bilang begini, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jelas Yesus katakan buat saudara dan saya bahwa pencuri datang, kerjaannya mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi Yesus datang supaya saudara dan saya kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, saya mau yakinkan saudara-saudara semua, percayalah, iblis itu nggak akan pernah bisa bunuh saudara dan saya. Saudara jangan percaya yang di film-film horor itu bisa terjadi. Ada pisau terbang dari dapur, ya, nancep di badan kita, lalu manusia ini meninggal dunia. Saudara jangan percaya sama gitu-gituan. Karena apa? Karena setan itu nggak berdaulat atas hidup saudara dan saya. Yang jelas berdaulat atas hidup saudara dan saya cuman Tuhan Yesus saja. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, kalau begitu, apa yang dicuri, apa yang dibunuh, dan apa yang dibinasakan sama iblis? Saya percaya semua saudara pernah nonton berita-berita kriminal. Pencuri kalau masuk ke sebuah rumah, apa sih target utama pencuri? Saya nggak pernah nonton berita ada pencuri masuk ke sebuah rumah cuma numpang masak Indomie, nggak pernah. Nggak pernah saya nonton berita ada pencuri masuk ke sebuah rumah cuman ambil sendal jepit, nggak ada. Tapi pencuri selalu punya target utama adalah barang-barang yang valuable. Barang-barang yang berharga. Nah, kita harus bertanya malam hari ini, selama ini yang berharga buat saya tuh apa? Karena kalau saya tanya seperti ini sama orang-orang Kristen, banyak orang Kristen suka menjawab yang berharga buat saya adalah asuransi saya, deposito saya, karir saya, bisnis saya, dan seterusnya. Saudara nggak apa-apa mau jawab-jawab seperti itu. Tapi sore malam hari ini saya cuma mau yakinkan saudara-saudara semua, sebenarnya yang paling berharga buat kehidupan kita adalah korban pengampunan dosa. Lumayan yang amin 1. Telat yang kedua. Sebenarnya itu yang paling berharga, korban pengampunan dosa. Nah, iblis mau coba setiap hari curi, bunuh, dan binasakan dari belief system kita. Bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah diampuni sama Tuhan, sudah disayang sama Tuhan, sudah diterima sepenuhnya sama Tuhan. Iblis mau ganggu disconnection. Dia mau curi semuanya, sampai akhirnya kita nggak percaya kalau kita disayang sama Tuhan Yesus. Kita di belief system kita selalu mengatakan, cuman Pastor Andrew yang disayang sama Tuhan. I'm a porn addict. Saya cerai tahun lalu. Saya selingkuh 2 tahun lalu. Mosok saya disayang sama Tuhan? Nah, iblis selalu mau curi dengan mengganti kalimatnya Tuhan Yesus dengan kalimatnya dia sendiri, buat-buatannya dia sendiri. Ya, akhirnya kita nggak percaya kalau Tuhan sayang sama kita. Kita sama sekali nggak percaya. Dan saudara mesti tahu, kalau saya ajak saudara ke perjanjian lama,
Dari perjanjian lama, modusnya iblis itu udah seperti itu. Ceritanya Ayub. Pertama kali Tuhan kasih lampu hijau untuk iblis hancurkan Ayub. Masih ingat nggak apa yang pertama kali dihancurkan sama iblis? Yang pertama kali dihancurkan sama iblis adalah ternaknya Ayub. Kok ternaknya duluan? Kok nggak anak-anaknya duluan? Ya, ternyata Ayub tuh punya sikap gini. Anak-anak saya itu demen pesta, demen minuman keras mungkin. Jangan-jangan mereka sudah committed sin. Jangan-jangan mereka sudah berbuat dosa. Nah, saya sebagai ayah mereka, saya harus mengkuduskan mereka. Dengan cara apa? Membakar korban bakaran yang asalnya dari ternaknya dia. Korban pengampunan dosa. Iblis lihat, oh itu paling mengerikan. Itu yang paling berbahaya. Kalau Ayub sudah bakar korban bakaran, posisi kita selalu lemah. Posisi kita selalu dalam keadaan bahaya. Hancurin duluan. Daniel pasal yang pertama. Waktu tentaranya Nebukadnezar merebut kerajaan Yehuda. Raja Yehuda saat itu namanya Yoyakim. Yoyakim gak langsung dipenggal kepalanya. Yoyakim gak langsung ditangkap duluan, enggak. Tapi yang pertama kali dibuat sama tentara-tentaranya Nebukadnezar adalah mencuri perkakas-perkakas dari dalam bait Allah. Karena musuhnya orang Israel sudah tahu kalau orang Israel mulai masuk di bait Allah, minta pengampunan dosa, posisi kita selalu kalah. Kalau orang Israel mulai berdoa, posisi kita selalu lemah. Curi duluan, supaya mereka nggak bisa berdoa. Nah, ternyata sampai hari ini modusnya iblis itu masih sama. Ya, iblis selalu mau curi korban pengampunan dosa. Sampai akhirnya kita nggak percaya. Kalau ternyata Yesus punya kejelekan satu. Namanya adalah lupaan. Dia selalu lupa dengan dosa dan salah yang kita buat. Yang ingetan selalu tuh iblis. Jadi kalau kita suka ingat-ingat salah suami, kita ingat-ingat salah istri, ingat-ingat salah orang tua, Tuhan kita siapa? Kita bisa jawab masing-masing. Karena Tuhan Yesus nggak seperti itu. Ya, dia selalu lupaan. Mana sih Pak buktinya? Kita nyanyiin kok lagunya. Sejauh timur dari barat, Mazmur. Saudara yang cinta sama Bali pasti ngerti gini-ginian. Matahari di Bali terbit di Sanur, sunset di Jimbaran. Orang Sanur nggak bisa lihat sunset. Orang Jimbaran nggak bisa lihat sunrise. Sejauh itu Tuhan melupakan dosa dan salah kita. Saking sayangnya sama kita. Tapi iblis enggak. Iblis mau inget-ingetin. Iblis mau menuduh saudara dan saya. Saudara tahu nggak ada satu penyakit yang baru aja masuk di dunia kedokteran, namanya psikosomatis, psikosomatik. Ini adalah penyakit yang disebabkan karena manusia menuduh dirinya, hidup dalam rasa bersalah, terus menerus. Akhirnya kita migrain, vertigo, insomnia, asam lambung, GERD, dan lain sebagainya. Ingat ya, dari pikiran ke lambung saudara itu ada underpass. Ada jalan tembus. Pikiran ke lambung. Pikiran kita terus diisi dengan rasa bersalah, menuduh diri sendiri, dan seterusnya. Nggak heran asam lambung naik. Nggak heran jadi GERD. Nggak heran migrain. Nggak heran kalau vertigo, dan seterusnya. Sampai nggak bisa tidur, insomnia. Ini semua ternyata disebabkan karena manusia satu frekuensi sama iblis. Iblis kerjanya menuduh saudara dan saya. Kita ikut-ikutan, nuduh diri sendiri. Kita nggak hidup menurut apa kata Tuhan Yesus. Sekali lagi saudara, Tuhan Yesus sangat sayang sama saudara dan saya. Kalau ada sesuatu yang gak enak terjadi dalam hidup saudara, bukan dia lagi hukum saudara, bukan. Saudara lagi diproses. Saking sayangnya dia pengen lihat saudara dan saya naik kelas, makanya dikasih ujian, biar naik kelas. Bukan lagi dihukum. Jadi kalau saudara lagi keadaan yang gak enak, wah ini pasti salah saya nih 10 tahun lalu.
Ini saya yang menuai nih, karena saya bikin salah 5 tahun lalu. Itu iblis punya pemikiran seperti itu. Tuhan nggak seperti itu. Saya mau yakinkan GSJS Kelapa Gading, sumber nggak pernah salah. Reaksi kita yang selalu salah. Ada 2 gelas, 1 gelas saya isiin air panas, 1 gelas air dingin. Lalu dua-duanya saya tuangin kopi kapal api. Lalu saya tawarin saudara-saudara yang ikut kebaktian jam 6 sore ini. Saudara akan pilih gelas yang isinya air apa? Saudara mau pilih dingin nggak apa-apa juga. Tapi mostly kalau saya tanya seperti itu, semua jawabannya hampir sama, panas gitu. Sumbernya sama loh, kopi kapal api. Tapi karena reaksi airnya berbeda, satu dingin satu panas, limpahan yang keluar jadi beda juga. Sumber nggak pernah salah. Yang salah reaksi kita. Kita seringkali dingin sama Tuhan. Nggak satu frekuensi sama Tuhan. Nggak pairing sama Tuhan. Akhirnya disconnection terus sama surga. Kita nggak pernah satu frekuensi. Kita terlalu dingin. Akhirnya limpahan yang keluar tidak memberkati kehidupan orang lain. Tapi saya percaya, kalau kita hot sama Tuhan, satu frekuensi sama Tuhan, nggak usah banyak ngomong saudara, limpahan yang keluar akan memberkati kehidupan orang lain, memberkati kehidupan keluarga saudara. Saya ngeliat kekristenan mirip banget sama liga sepak bola. Saya ini fansnya Arsenal sama AC Milan. Puji Tuhan kemarin malam dua-duanya menang. Oh, nggak ada yang tahu gini-ginian ya? Saudara emang rohani banget kelihatan dari sini, ha? Wih, panas. Ya, jadi liga sepak bola itu mirip sekali sama orang-orang Kristen. Karena begini, liga sepak bola kalau mau dimulai kompetisinya, itu satu klasmen terdiri dari 20 kesebelasan. Dan setiap kompetisi akan dimulai, 20 kesebelasan punya niat yang sama. Apa niat mereka? Semua mau menang, semua mau jadi juara. Tapi waktu udah setengah kompetisi berjalan, biasanya Desember, Januari, para fans, para wartawan bisa membagi klasmen tersebut jadi 3 kelas karena nilainya mulai beda-beda. Dan istilah 3 kelas ini jadi populer di mana-mana. Papan atas, papan tengah, papan bawah. Kesebelasan di papan atas, niatnya sama, tetap mau jadi juara. Tapi fokusnya mereka beda, sama tengah sama bawah. Fokusnya papan atas, kita mau juara supaya kita lolos ke liga yang lebih besar, bukan satu negara, tapi satu benua, namanya Liga Champions. Papan atas. Papan tengah, niatnya masih sama, pengen menang, tapi fokusnya mereka beda sama papan atas. Fokusnya mereka supaya kita nggak turun ke papan bawah, bertahan aja di sini. Jadi seri-seri nggak apa-apa. Makanya saya males kalau nonton bola yang main papan tengah 0-0 peluk-pelukan. Satu sama tuker-tukeran jersey. Padahal nothing to celebrate. Papan bawah niatnya masih sama, tetap mau menang. Makanya suka ada keajaiban, papan bawah ngalahin yang atas. Tapi sekali-sekali doang terjadinya. Ya. Dan walaupun niat mereka sama, pengen tetap menang, fokusnya mereka beda sama tengah sama papan atas. Fokusnya papan bawah adalah kita mau menang supaya kita tidak degradasi ke seri B. Sama persis sama orang Kristen, liga sepak bola. Orang Kristen kalau awal minggu hari Senin, semua niatnya sama, mau menang. Karena minggu baru dikhotbahin. Semua nggak mau bohong lagi, semua nggak mau selingkuh lagi, semua pengen menang. Tapi karena kita nggak menganggap korban pengampunan dosa itu berharga buat kita, akhirnya dengan mudahnya tuh firman hari Minggu dicuri, dibunuh, dibinasakan sama iblis. Makanya orang Kristen kan, Senin niatnya mau menang, Rabu, Kamis, rawan kita jatuh dalam dosa kan? Kok belaga lupa? Rabu, Kamis orang Kristen itu hari-hari kita jatuh dalam dosa. Jumat parah, Sabtu nyesel, Minggu gereja lagi. Orang Kristen. GSJS nggak ada. Ini saya ngomong gereja 3 jam.
Orang Kristen. Makanya orang Kristen sumbernya sama kan? Yesus kita sama kan? Gondrong semua kan? Hah? Alkitab kita sama, Kejadian sampai Wahyu. Natalan kita sama, 25 Desember. Sumber kita sama, tapi mental kita beda-beda. Ada orang Kristen yang mentalnya papan atas. Masalah bertubi-tubi datang, tapi dia bilang sama masalah, kamu nggak bisa ngalahin saya, karena satu hari saya akan keluar jadi juaranya. Yang model begini banyak di GSJS Kelapa Gading. Lalu ada orang Kristen yang mentalnya udah papan tengah, seri-seri mah iblis nggak apa-apalah. Hah? Hari ini iblis golin saya, minggu depan awas kamu ya, saya pasti golin kamu. Lalu ada orang Kristen yang mentalnya udah papan bawah, niatnya masih pengen menang, makanya sekali-sekali dia muncul di kebaktian Natal atau Paskah. Dan kita semua tahu degradasinya kemana, nggak perlu dibahas. Nah, malam hari ini saya akan bagikan 2 prinsip saja dari banyak prinsip yang ada. Gimana caranya kita bisa mencapai kelimpahan apa yang Yesus janjikan. Ya, yuk, yang pertama Matius 13 ayat yang ke-44. Matius 13 ayat 44. Hal kerajaan sorga itu sumpama harta yang apa saudara? Terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Jadi kerajaan sorga ini bukan soal makan dan minum, saudara. Kerajaan sorga bukan soal untung dan rugi, bukan. Tapi kerajaan sorga kontennya adalah keselamatan untuk umat manusia. Kalau saudara dapat surat dari bank atau pegadaian, ya, coba Anda hari Senin datang ke kantor kami karena hutang Anda kami akan hapus. Kami hanya perlu tanda tangan Anda. Saudara datang nggak? Datang. Masih mau ngutang lagi nggak? Kita datang karena apa? Hutang kita mau diputihkan. Hutang kita mau dihapus. Kita akan datang. Nah, kerajaan sorga berbicara soal itu. Bukan untung dan rugi, bukan soal transaksi sama Tuhan, bukan. Tapi soal pengampunan dosa. Rajanya mau datang untuk mati bagi saudara dan saya. Itu kerajaan sorga. Makanya Yesus menggunakan analogi ini, perumpamaan ini. Ya, kerajaan sorga seperti orang yang menemukan harta yang terpendam di ladang. Ya, dia saking sukacitanya, dia jual seluruh miliknya dan dia beli ladang itu. Kita kalau ada penghapusan hutang, kita akan bela-belain. Makanya saya mau katakan buat saudara, kekristenan bukan soal boleh atau nggak boleh, benar atau salah. Enggak. Kekristenan bicara soal tahu diri. Kekristenan. Udah tahu disayang sedemikian rupa, ya sayang balik sama raja itu. Kalau kita tahu kita diampuni sedemikian rupa, ampuni juga suamimu. Amin, istri-istri. Berat nih kayaknya. Kalau kita tahu kita disayang sama Tuhan, ya sayangi istrimu. Amin, suami-suami. Kok ada suara perempuan? Itu gaya hidupnya orang Kristen. Makanya prinsip yang pertama, kalau kita mau mengalami kelimpahan apa yang Yesus janjikan, ingat, Yesus ngelihat saudara dan saya berharga sekali. Prinsip yang pertama, makannya jadi orang yang berharga juga, bukan orang yang murahan. Yesus ngelihat saudara dan saya valuable, berharga, makannya dia mau mati buat kita. Malaikat salah, dibuang loh dari surga. Saudara dan saya salah, ditebus sama raja itu. Ditebus kita semua. Beda. Karena apa? Kita berharga di mata Tuhan. Nah, jadilah orang yang berharga, jangan murahan. Jadilah orang yang berharga. Tiap hari belajar upgrade nilai. Upgrade.
Jangan hidup di situ-situ aja. Upgrade nilai kerajaan sorga dan kebenarannya. Yesus bilang di Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan sorga dan, itu bahasa Inggrisnya, seek his kingdom first and his righteousness. Righteousness diterjemahkan dengan kebenaran dalam bahasa Indonesia. Truth diterjemahkan juga sama, kebenaran. Nah, righteousness bahasa Indonesia sebenarnya bukan kebenaran, saudara. Truth itu bahasa Indonesia kebenaran. Righteousness bukan, karena bahasa Yunaninya dekayu. Kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris, jurisdiction. Ya, jadi bahasa Indonesia yang tepat untuk kata righteousness bukan kebenaran, tapi posisi yang tepat. Nah, Yesus suruh kita seperti itu, carilah dahulu kerajaan Allah dan posisi yang tepat di hadapan Tuhan. Nanti semua akan datang ke kamu. We need to upgrade our position. Jangan settle di posisi yang salah. Korupsi, wah, dapat duit terus, settle di situ. Jangan. Saya ngerti banget orang Kristen itu bisa nyasar. Jangan saudara punya pikiran, saya udah melayani, saya kebal sama dosa. Nggak ada. Nggak ada. Saya pun bisa nyasar. Tapi saya mau ajak saudara-saudara semua malam hari ini, belajarlah dari Grab driver. Grab driver, kalau dia nyasar, dia telepon yang order, dia pengen sesuai titik. Dia tidak mau nyasar. Kita orang Kristen seringkali nggak kayak Grab driver. Kita nyasar, kita malah pakai topeng. Kita nyasar, kita malah pretending. Pura-pura oke. Pura-pura bener. Itu orang Kristen. Yes nggak ada loh. Hah? Ini yang tadi 3 jam, gereja 3 jam. Hah? Kita kayak gitu, kita pretending. Kita seharusnya kalau udah nyasar, balik dong sesuai titik, sesuai posisi yang benar. Balik. Jangan settle in the wrong reasons. Please don't. Jangan settle di hal yang salah, di posisi yang salah. Balik. Sesuai titik. Wah Pak, Bapak nggak tahu. Saya nyasar udah kejauhan. Minta Sherlock sama Tuhan Yesus. Kembali ke jalan yang benar. Ini dia maksudnya. Orang Kristen nyasar tuh bisa. Saudara kalau ketemu 2.000 perak di jalan, apa yang saudara buat? Kita biasanya ngomong gede-gede, duit siapa nih? Tapi beda kalau saudara ketemu 100 US dollar di jalanan. Kita nggak akan ngomong, kita akan cari di mana CCTV. Ambil pelan-pelan. Kita ketemu 100 US dollar di tempat sampah, ambil. Ketemu 100 US dollar di bawah kotoran binatang, ambil. Saya ambil. Cuci, beres masalah. Kenapa kita gitu mas 100 US dollar? Karena 100 US dollar penampilannya jelek loh. Itu uang warnanya abu-abu doff gitu kan. Dan foto model di tengahnya, enggak banget. Gondrong, botak gitu atasnya, enggak banget. Jelek itu uang penampilannya. Tapi nilainya tinggi. Makanya kita ambil. Makanya saya bilang buat saudara dari tadi, upgrade nilai. Saudara mungkin lagi mengatakan, Pak, saya lagi di titik terendah. Pak, saya di unfollow banyak orang. Pak, saya lagi berada di tempat sampah. Ya, di tempat yang gak berharga sama sekali. Upgrade nilai saudara. Nanti lihat, walaupun saudara berada di titik terendah, tapi hal-hal yang luar biasa akan datang dan jemput saudara. Karena saudara itu berharga. So, upgrading tiap hari. Di-upgrade setiap hari. Saya kalau tawarin saudara, Pak, Bu, saya di mobil ada batu kerikil 1000 ton. Mau beli nggak? Saudara mungkin, Pak, saya udah banyak di rumah batu kerikil. Ada 2000 ton malahan di rumah saya. Tapi beda kalau saya nanyanya begini, Pak, Bu, saya punya batu bara 1000 ton. Beda. Saya cuman posting sekali di story saya, di sosial media. Semua buyer dari dalam dan luar negeri akan kejar saya. Karena batu bara merupakan harta yang
pendam. Waktu ketemu, dia berharga sekali. Sama. Saudara mungkin, orang coba kubur saudara. Orang coba bilang sama saudara, mati kamu, mati pelayanan kamu, mati usaha kamu. Tapi Yesus nggak pernah ngomong seperti itu. Yesus ngelihat waktu saudara coba dikubur sama banyak orang. Yesus cuma lihat, ini anakku adalah harta yang terpendam. Satu hari nanti dia muncul kembali, dia akan jadi barang yang berharga sekali. Dia akan dicari sama banyak orang. Itu cara kerjanya. Oke? So, percayalah bahwa saudara dan saya, kita berharga di hadapan Tuhan Yesus. Yang pertama. Yang kedua, Kolose pasal yang kedua. Ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Kolose pasal yang kedua. Supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian, dan mengenal apa saudara? Rahasia Allah, yaitu Kristus. Sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Prinsip yang kedua adalah cari tahu rahasia kerajaan sorga. Tadi prinsip yang pertama, naikin value kerajaan sorga dan kebenarannya. His righteousness. Seorang penambang batu bara, waktu dia ketemu batu bara, dia nggak stop sampai di situ. The next step is, dia akan cari tahu rahasia batu bara temuannya. Karena kalori batu bara itu beda-beda, antara 5.000 sampai 7.000. Dia harus cari tahu rahasia yang terkandung di dalam batu bara temuannya. Penambang minyak juga sama. Waktu dia ketemu minyak bumi, dia nggak stop sampai di situ. Ya, the next step is, dia harus cari tahu rahasia yang terkandung di dalam minyak temuannya. Karena oktan minyak itu beda-beda. Sama. Makanya Rasul Paulus bilang di ayat yang ketiga, di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Ingat baik-baik, hikmat dari Tuhan nggak ada di TikTok. Hikmat dari Tuhan nggak ada di Google, nggak ada di YouTube. Itu akan diberikan buat saudara dan saya. Nah, gini, semua punya rahasia, saya punya. Oh, nggak ada yang punya rahasia ya? Punya ya? Kayaknya di sini doang. Sini kayaknya rohani banget semua ya. Oke. Kita cerita rahasia sama siapa saudara? Orang baru kenal? Jesse Lantang, saya mau cerita rahasia boleh? Saudara akan ngerasa aneh pasti. Oh, red flag, red flag. Kita cerita rahasia selalu sama orang yang dekat sama kita. Dan orang ini bisa dipercaya. Saudara mesti tahu, Tuhan juga sama. Tuhan akan beberin rahasia kerajaannya, hikmat dan pengetahuan, sama anak-anak yang dekat sama dia, dan anak-anak ini bisa dipercaya sama dia. Kita mulai dari orang dekat dulu ya. Tuhan adalah pribadi yang punya dua intuisi yang sangat kuat. Namanya pikiran dan perasaan. Kuat sekali. Jadi waktu Tuhan ciptain manusia dibagi dua. Pria dikasih pikiran, wanita dikasih perasaan. Oke? Kaum pria kuat dengan pikiran dan tertarik sama lawan jenis selalu lewat mata. Betul kaum pria? Kok belaga nggak tahu? Kaum pria tuh ada rok mini lewat, cepet nolehnya. Zut. Masih belaga bego. Makanya kaum pria hati-hati dengan apa saja yang kita lihat. Oke? Kaum wanita kuat dengan feeling. Dan kaum wanita tertarik sama lawan jenis bukan lewat mata. Kaum wanita lihat pria pakai rok mini semini apapun, nggak tertarik, jijik malahan mereka.
Kaum wanita tertarik dengan lawan jenis selalu lewat telinga. Makanya kaum wanita hati-hati dengan apa saja yang saudara dengar. Makanya suami-suami sering-seringlah puji istri Anda. Gak pernah dipuji, ada temen kantor puji. Ibu cantik banget hari ini. Nah lo, telinga. Langsung masuk toilet tuh, ngaca-ngaca langsung. Mosok sih gue? Bulu mata, hah? Kaum wanita makanya dari dulu, dari Taman Eden, masalahnya selalu sama sampai hari ini. Ketipu. Dari Taman Eden. Makan aja nanti jadi kayak Tuhan. Ketipu. Sampai sekarang masalahnya kaum wanita di situ-situ. Saya masih single, padahal cucunya Solima. Ketipu. Nah, kalau ada anak-anak saudara yang masuk musim yang namanya berpacaran, jangan dimarah-marahin dong. Jangan dimaki-maki. Find connection before correction. Temukan koneksi dulu sama anak saudara, baru koreksi. Jangan kebanyakan koreksi. Lama-lama rahasia mereka nggak mau cerita lagi sama saudara. Makanya berusaha untuk terhubung dulu sama anak-anak. Kalau mereka masuk di musim yang namanya pacaran, ajarin mereka pacaran yang sehat. Saya nggak akan pernah lupa my daughter. My daughter tahun ini udah 27 tahun. Kita dari dia kecil kita deket. Dari dia umur 6 tahun saya suka ajak dia ngedate berdua. Ya, dia dandan, saya pegangin tangannya, saya bilang kamu cantik banget, saya bukain pintu mobil. Ya, kamu mau makan apa? Kita ngedate. Tujuan saya cuma satu, dia kenal pria di dalam rumah. Bukan cari-cari di luar rumah. Oke? Nah, waktu SMP saya ditelepon sama wali kelasnya. Pak, saya mau kasih info. Apa bu? Bu ininya, wali kelas ya. Dan bu gurunya ngomong gini, Pak, saya mau kasih tahu kalau Angel punya teman dekat. Teman dekat maksudnya apa bu? Pacar pak. Namanya Stefan. Wih, ada yang namanya Stefan? Wih, saudara tahu nggak? Saya marah, saya cemburu. Ya, tiba-tiba saya ternyata baru menemukan saya daddy yang posesif hari itu. Posesif banget sama anak perempuan saya. Dan saya waktu lagi galau, lagi marah seperti itu, tiba-tiba saya udah ambil keputusan, kalau Angel pulang, saya akan marah sama dia. Waktu saya lagi marah seperti itu, tiba-tiba ada suara yang lembut sekali ngomong gini dalam hati saya, Jess, Angel is your friend. Dia bukan cuma your daughter, tapi she is your friend. Find connection. Habis saya dengar suara itu, tiba-tiba saya tenang, kayak peaceful hati saya. Kayak marahnya hilang. Angel datang pulang sekolah, saya tiba-tiba biasa aja, nggak marah sama dia. Dia tidur siang, sore bangun, bikin PR, segala macem, makan malam. Selesai makan malam, baru saya ajak dia ngobrol. Saya tanya, Angel, Stefan tuh siapa? Saudara tahu Angel anak saya, dia freak out. Daddy tahu dari mana? Daddy tahu dari mana? Dia freak out. Saya bilang, Angel, kamu tenang dulu, tenang. Calm down. Daddy nggak marah. Daddy, if it's yes, kalau emang benar kamu jalan sama Stefan, Daddy cuma mau share cara berpacaran yang sehat. Emang kayak gimana? Cara pacaran yang sehat adalah ngobrol di tempat rame, terang, dan banyak CCTV-nya. Ngobrolin apa? Tukar pikiran dan tukar perasaan. Seringkali kita punya salah konsep dalam ngobrol. Kita seringkali yang kita tukar informasi, tukeran info. Saya tadi makan sama ini, saya dianterin sama ini, tadi saya pergi sama itu.
Tadi saya nonton itu. Kita cuma tukeran info. Makanya sampai masuk ke ranah rumah tangga, ngobrol harus jadi prioritas nomor 1. Saudara mesti sadar, hari ini di Indonesia udah banyak ada fenomena namanya grey divorce. Pasangan-pasangan yang udah umurnya 55 tahun ke atas, udah putih-putih rambutnya, anak-anak udah gede, udah menikah semua, udah keluar dari rumah, tiba-tiba suami dan istri lihat-lihatan. Siapa nih nenek sihir di kamar gua? Siapa juga nih monster tidur rumah gua? Mereka tiba-tiba nggak kenal satu dengan yang lain, dan mereka akhirnya memutuskan untuk bercerai. Grey divorce lagi terjadi di mana-mana. Karena apa? Nggak pernah bangun kedekatan yang sehat, nggak pernah ngobrol, nggak pernah. Anak-anak jadi prioritas nomor 1, bukan ngobrol. Angel tanya sama saya, jadi nggak apa-apa Det, aku jalan Mas Stefan. Nggak apa-apa, it's okay, asal kamu pegang prinsip ini. Tiba-tiba hal yang aneh terjadi. Angel ngomong gini, kalau gitu Det, kalau aku pergi Mas Stefan, aku mau Dedi ikut. Nah lo, aneh kan? Dan yang lebih aneh lagi, saya selalu mau ikut. Nah itu lebih aneh lagi. Ngobrol itu penting. Makanya banyak suami suka marah sama istrinya. Kamu mikir nggak? Istrinya ngelihat, enggak. Banyak istri juga marah sama suaminya. Kamu ngerasain nggak? Enggak. Kalau nggak dikasih tahu, kita nggak ngerasa apa-apa. Kita nggak tahu kalau nggak dikasih tahu. Makanya ngobrol, tuker pikiran, tuker perasaan. Orang ini akan jadi soulmate berdua, cari-carian. Nah sama dengan Tuhan. Kalau mau deket sama Tuhan, ngobrol, bukan bawa proposal. Kita seringkali cuman bawa proposal. Tuhan mau tender nih, Tuhan mau terbang, jangan turbulence ya. Tuhan gini. Tuhan mau jawab, kita amin. Tuhan juga bingung kali, ini anak mau diajak ngobrol, ditinggal. Ngobrol. Kita jadi mengerti pikiran dan perasaannya Tuhan. Orang-orang seperti ini adalah orang yang dekat sama Tuhan. Bukan orang yang lagi angkat tangan di gereja yang dekat sama Tuhan, bukan. Bukan orang yang melayani, yang khotbah yang dekat sama Tuhan, bukan. Jadi saudara bisa judge yourself. Ya, saya dekat apa tidak sama Tuhan? Ngobrol sama dia. Amin, saudara. Yang berikutnya, orang yang tahu banyak rahasia adalah orang yang bisa dipercaya. Jadi orang yang nggak bisa dipercaya gampang banget. Praktekin aja, ingkar janji. Langsung orang-orang nggak percaya sama saudara. Suami yang ingkar janji nikah sama istrinya, dia lagi suruh istrinya, don't trust me. Istri yang ingkar janji nikah sama suaminya, dia lagi suruh suaminya, don't trust me. Anak-anak adalah kaum yang paling pinter nagih janji. So kalau janji sama anak-anak, janji sama cucu, lebih baik dipenuhi itu janji. Lihat baik-baik jadwal saudara. Kita janji sama mereka, hari Sabtu kita ke time zone ya. Mereka nggak bisa tidur loh saudara. Mereka mimpi di Jurassic Park beneran. Hari Sabtu mereka udah siap-siap, excited, mereka ketok kamar kita. Dad, Mom, ayo ke time zone. Kita buka kamar. Nah, sorry, Daddy sama Mama ada meeting. Nggak bisa ke time zone. Wow. Perhatiin mukanya nggak? You break his heart. You break her heart. Dan kita lagi ngajarin anak-anak kita, jangan percaya Daddy sama Mama. Jangan percaya Daddy sama Mama. Saudara yang berbisnis, bisnis dibangun bukan untuk menambah kekayaan. Because what? Business is a trust. Yang dibangun kepercayaan. Orang percaya sama jasa saudara, orang percaya sama produk saudara. That's business. Business is a trust. Ya, jadi kalau telat delivery, kasih tahu, jangan ngilang.
Kasih tahu. Telat bayar, kasih tahu. Jangan alasan, sorry WhatsApp-nya ketelen. Gimana sih WhatsApp ketelen? Lu telen gitu, hah? Telat datang di meeting, kasih tahu. Orangnya telepon, angkat teleponnya. Telat bayar kredit card, banknya telepon, jangan bilang sama RT, bilang saya nggak ada, bilang saya nggak ada. Jangan gitu-gitu. Dari tadi yang semua kita bicarakan, ini soal value. Kita percaya kita orang yang berharga, so upgrade dong. Saya percaya waktu saudara bisa dipercaya sama Tuhan dan sesama. Lihat nanti, saudara value-nya tinggi kan? Tiba-tiba nasabah, klien, semuanya datang sendiri ke saudara. Karena apa yang mereka cari? Value-nya saudara. Itu yang mereka cari. Di kebaktian seringkali kita janji-janji sama Tuhan. Siapa yang selalu break the promise? Tuhan atau kita? Kita yang selalu break the promise. Kita lagi nyuruh Tuhan apa? Don't trust me. Don't trust me. Makanya saudara, sekali lagi, fokus sama output yang di dalam. Your inward. Jangan lagi fokus sama outcome. Output itu dari dalam, outcome itu hasil. Jangan fokus atau coba mengkontrol hasil. Jangan. Ya, yang kita bisa perbaiki outcome, bukan output, bukan outcome. Output diperbaiki. Saya sekali lagi, saya cinta banget sama Pulau Bali. Saya kalau ke Bali, ke Jimbaran, saya selalu mampir di pasar ikannya, yang banyak nelayannya. Saya suka ngobrol sama mereka. Dan mereka sering banget cerita sama saya, mereka kalau melaut, pengalaman mereka gimana, dan lain sebagainya. Dan mereka biasanya kalau pagi-pagi subuh sudah kembali ke daratan. Mereka istirahat, yes. Tapi kalau mereka lagi di daratan, fokus mereka adalah memperbaiki output. Mereka benerin jalannya, benerin layar, benerin mesin kapal mereka, mereka benerin output mereka. Nanti waktu mereka melaut, outcome itu sudah kedaulatannya Tuhan. So, jangan coba mengendalikan outcome. Kendalikan output. Yang ada di dalam kita, talenta, value, karakter, attitude, itu semua yang harus diperbaiki. Nanti lihat, saudara akan lihat outcome yang luar biasa yang diberikan sama Tuhan. Karena apa? Value kita itu upgraded. Saya percaya semua yang baik, sekali lagi, semua yang mulia akan datang menghampiri saudara. Karena kita percaya kita adalah anak-anak Tuhan Yesus yang berharga di matanya. Amin, saudara. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Selalu sukses, harmonis di rumah, dan rekening bank selalu penuh buat saudara. Kencang banget kalau gitu-gituan ya. Terima kasih bagi Anda yang sudah menyaksikan tayangan dari GSJS Jakarta, dan kalau Anda berada di sekitar Jakarta, di Jabodetabek, saya undang Anda untuk bisa menghadiri ibadah-ibadah onsite kami di Mall of Indonesia di Kelapa Gading dan juga di Pluit Village Mall. Dan saya percaya Anda pasti diberkati. So see you and God bless you.